Selamat pagi, ketemu kembali dengan saya, Dr. Wiwi, spesialis kebidanan dan kandungan. Biasa dikenal dengan Oma Dr. Wiwi, ya. Kali ini saya akan bercerita tentang perawatan ibu bersalin dengan operasi atau seksio cesaria, ya. Di sini memang berbeda perawatan dengan ibu bersalin yang dengan cara persalinan normal, ya. Ada 3 unsur yang perlu kita perhatikan saat merawat atau perawatan ibu nifas pasca persalinan dengan sesar. Yang pertama adalah pola makan yang sehat, yang kedua adalah mobilisasi atau pergerakan ibu pasca persalinan dengan sesar, yang ketiga adalah perawatan luka, ya. Kita beranjak dari yang pertama dulu tentang pola makan ibu pasca persalinan dengan sesar. Pada intinya, untuk pola makan sama dengan ibu yang habis persalinan normal ataupun sesar, ya. Utamanya adalah cukup karbohidrat, lebih tinggi sedikit proteinnya karena untuk kebutuhan pembentukan penyembuhan luka ya, untuk pembentukan sel-sel baru, dan jangan lupa untuk serat di sini supaya pencernaan kita tetap baik ya, dan ditambah dengan buah, ya. Di sini memang untuk kalori memang disarankan ditambah sedikit dibanding kalau kita tidak sedang menyusui, karena ibu nifas kan berarti habis melahirkan ya, dia mulai menyusui, menyiapkan menyusui ke janinnya ya. Boleh dengan 1 centong nasi, kemudian untuk proteinnya memang diutamakan adalah protein tinggi dibanding kalau kita kehidupan sehari-hari biasa ya. Mungkin disarankan ada 2 macam lauk protein. Di sini disarankan yang simpel mungkin tahu, tempe, kemudian telur ya, putih telur, ayam, daging, tidak harus ayam kampung misalnya ya, bahkan ayam leher pun juga boleh ya. Di sini telur juga bagus, mungkin kalau disarankan kalau bisa setiap makan bisa ada 2 putih telur untuk meningkatkan proteinnya, ya. Bagaimana dengan goreng dan kukus? Memang sepertinya yang paling, disarankan harus kukus gitu ya, tidak boleh pakai goreng. Menurut, menurut saya justru goreng ini penting, karena untuk meningkatkan rasa sehingga ibu pasca persalinan dengan sesar merasa makannya enak ya, dengan makan enak ASI-nya akan terbentuk dengan baik ya. Tetapi kalau misalnya makan harus direbus dan mungkin ikan juga harus direbus, itu nanti bikin bagus di sini kalau protein didapat dari ikan ya, dari telur, dari ayam, dari daging ya, semuanya bagus. Tahu tempe pun bagus. Tapi bukan berarti harus makan tahu tempe tiap hari dan bukan berarti harus direbus ya. Jadi boleh-boleh saja. Bagaimana dengan rasa yang pedas? Ya, selama pedas ini tidak mengganggu lambung ibu, boleh-boleh saja ya. Bagaimana nanti dengan ASI-nya? Apakah bisa menyebabkan bayinya menjadi diare? Ya, sepertinya kadar cabai yang masuk ke dalam ASI juga tidak banyak ya. Tetapi boleh ini akan sedikit sisi baiknya menjadikan si kecil akan merasakan berbagai macam menu rasa sehingga nanti untuk beralih menjadi makanan tambahan anak kita atau si dedek sudah terbiasa dengan menu asin, ada menu sedikit pedas ya. Jadi pedas ini bermanfaat baik untuk ibu yang habis bersalin dengan sesar karena akan meningkatkan nafsu makannya sehingga daya tahan tubuhnya akan menjadi lebih baik dan cepat sembuhnya. Oke, jadi intinya di sini untuk pola makan yang pertama tidak harus direbus, jadi diizinkan untuk digoreng. Yang kedua, tidak harus tanpa rasa pedas. Boleh dengan rasa pedas sedikit untuk bisa merangsang nafsu makan seorang ibu yang habis persalinan sesar. Yang ketiga, penting lagi adalah kadar protein yang tinggi. Oke, itu dari segi pola makan. Sekarang dari segi mobilisasi atau pergerakan ibu yang habis bersalin sesar. Di sini amat sangat tergantung dari macam anestesi yang dipakai, ya, obat bius yang dipakai.
Kalau memang obat bius itu menyarankan untuk istirahat dulu selama 1 kali 24 jam untuk menghindari efek samping terhadap nyeri pada leher dan lain sebagainya, jadi disarankan untuk bed rest dulu 1 kali 24 jam. Ikuti advies dokter ya, tetapi kalau dari dokter anestesi mengizinkan langsung duduk, silahkan karena ada tipe anestesi yang dengan dosis minimal sehingga mempercepat proses untuk mobilisasi. Tidak ada hubungannya dengan luka, ya. Semakin baik mobilisasi, semakin bagus untuk memperbaiki lukanya. Jadi, jangan khawatir kalau melakukan mobilisasi awal nanti akan terjadi luka yang robek. Insya Allah tidak, ya. Jadi 1 kali 24 jam boleh duduk, silakan duduk. Malam harinya seandainya kemudian mungkin sekitar 30 jam pasca persalinan sudah bisa jalan, disarankan untuk jalan. Jadi kalau dokter sudah mengadviskan jalan, silahkan jalan. Semakin latihan mobilisasi semakin cepat, semakin akan mempercepat kesembuhan luka. Ya, ini kunci yang kedua. Ya, jadi jangan takut dengan mobilisasi. Ya, bahkan untuk jongkok pun boleh. Oke. Yang ketiga, perawatan luka operasi. Perawatan luka operasi atau biasa kita sebut dengan medikasi akan dilakukan oleh tenaga medis saat di rumah sakit. Sebelum ibu pasca persalin mau pulang, biasanya sudah ganti balut yang pertama. Kemudian 2-3 hari berikutnya bisa dilakukan ganti balut yang kedua. Nanti pada saat kontrol hari ke-7 sampai hari ke-9 tetap memakai balut yang kalau memungkinkan yang tahan air akan lebih baik. Karena nanti akan dibuka atau dikontrol oleh dokter pada saat kontrol di rumah sakit berikutnya. Kontrol luka di hari ke-7 dan hari ke-9. Ya, antara hari ke-7 sampai hari ke-9 akan dilihat kalau lukanya sudah kering, sudah tidak perlu ditutup kembali. Ya, jadi penutupan luka maksimal kita sampai hari ke-7 atau hari ke-9. Ya, dan insya Allah kalau semuanya oke, ibu dengan mobilisasi bagus, insya Allah akan semuanya berjalan dengan baik. Kesimpulannya, ada 3 hal perawatan penting pada pasien yang setelah melakukan operasi sesar. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan di sini yang saya pentingkan adalah tinggi protein, ya, boleh digoreng, tidak harus dikukus, dan boleh ada rasa pedas dan rasa enak, ya. Yang kedua, dengan mobilisasi. Semakin cepat mobilisasi, semakin berani untuk melakukan mobilisasi, semakin akan berdampak baik terhadap lukanya. Karena vaskularisasi atau pembuluh darah di luka akan menjadi lebih lancar. Yang ketiga, perawatan luka. Perawatan luka akan dibantu oleh tenaga medis yang sudah berpengalaman atau mungkin tenaga medis yang dipasrahkan untuk merawat luka tersebut dan ini cukup sampai di hari ke-7 atau hari ke-9. Sedikit ilmu ini semoga bermanfaat untuk ibu-ibu yang baru bersalin dengan persalinan melewati sesar, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus konten Oma Dr. Wiwi baik di Facebook, di IG, di TikTok dan yang terbaru ini di YouTube, ya. Semoga bermanfaat. Salam sehati, sehat, berkah, manfaat dan inspiratif.